Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari. Saya mahasiswa Setika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan sebuah video tentang konseling, yaitu dengan tema laktasi. Dan kasus yang saya ambil ialah penyumbatan pada payudara ibu saat menyusui. Baik teman-teman, mari kita saksikan. Waalaikumsalam, ya Mbak Yohan, sudah di mana? Ini saya udah di nggak tahu ini saya belum melihat mbaknya di mana ya. Mbaknya sudah sampai taman belum tempat kita janjian? Mbaknya udah ngelihat ada tiang lampu yang warna hijau. Oh iya. Nah, di sebelahnya itu ketutupan yang bacaan Taman Potorono itu di situ saya Mbak, pas banget di situ. Oh iya. Mbaknya Oh, jalan iya, lurus. saya ngeliat. Oke. Ya oke. Oh bener kan ya ini Mbak Yuna? Iya, ini Mbak Yohan ya? Iya, Mari Mbak, silakan duduk. Iya. Ini saya naik dulu ya. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya, Oh Mbak. iya. Ya, tetap safety. Alhamdulillah sampai. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Oh, kesini sama siapa Mbak? Kok sendirian aja nih? Tadi tuh diturunin di depan gang sama suami. Ya Allah, suaminya mau kerja? Iya mau Oh, kerja jadinya langsung ya duluan gitu. pantesan aja. Emang dari mana sih Mbak rumahnya? Saya itu rumahnya deket ini toko besi. Toko besi Iya, yang sebelah kanan bukan? ya sebelah Di kanan yang jalan raya apa gitu ya Mbak? yang kompleks Oh. militeran itulah, Mbak. Mbaknya tinggal di situ? Iya. Masya Allah, Iya, saya kapan-kapan. sering lewat situ. Oh, kapan-kapan itulah kalau misalnya lewat situ main lagi gitu. Ya baik sih Mampir. Allah. Di saya masakin deh yang enak, Mbak. Aduh, saya suka makan Mbak. Alhamdulillah Ntar Mbak. habis beras. Gak apa-apa, malah ada yang bantuin makan. Gini Mbak, kita perkenalkan dulu. Oh ya, Mbaknya sebelumnya udah pernah sama saya belum? Belum pernah. Oh, Bu. belum Ini pernah baru sama pertama sekali. juga ya. Oh iya, nggak apa-apa. Baiklah, saya perkenalkan dulu ya Mbak. Nah, nama saya Yunita Sari. Biasa dipanggil Yuna sih sama orang. Ya, senyamannya Mbak aja, Yuni boleh, Yunita boleh. Senyamannya Mbaknya. Saya panggilnya Mbak Yuna aja ya. Nah, di sini saya sebagai konselor. Jadi masyarakat mengatakan itu tempat curhat seperti itu, tempat ya. cerita, tempat menemukan gimana ya untuk memecahkan masalah seperti itu. Oh ya, sebelumnya Mbaknya perkenalkan dulu biar kita lebih kenal, lebih dekat. Kan saya taunya kan Mbaknya namanya Mbak Yohan, Mbak Iya, Yohan gitu kan. Jadi saya di sini nama saya Yohan ya. Mbak juga Mbak Yuna panggil saya Yohan aja, apa? Jadi saya ini saya barusan nikah ya nggak barusan banget sih, udah 1 tahun yang lalu. Terus saya itu alhamdulillah ya udah dikaruniai anak 1. Alhamdulillah. Cewek apa cowok Mbak? Perempuan Ibu. Masya Allah, pasti mirip kayak saya tuh, cantik. Iya, nanti saya juga mau anak saya bisa jadi konselor hebat kayak Mbak Yuna. Amin, amin ya Allah. Iya, terus kan setelah ngelahirin udah 1 bulan ini apa ya, payudara saya itu bagian kanan itu bengkak gitu loh Mbak. Terus habis itu nggak keluar ASI-nya. Nah terus saya tuh takut itu tuh masuk kanker nggak sih, bakalan resiko ke kanker nggak sih? Nah seperti ini. Itu Mbaknya udah coba ngapain aja? Kemarin itu saya udah coba mompa doang. Oh dipompa aja. Iya, tapi nggak keluar. Segini Mbak, saya akan jelasin. Jadi pembekakan payudara ibu saat menyusui itu bisa saja diakibatkan karena yang pertama penyumbatan ASI. Jadi ASI yang tidak keluar dengan sempurna seperti seharusnya dia keluar, yang pada saat itu dia keluar tapi dia tidak keluar. Nah itu dia bisa menyumbat. Nah itu penyumbatan itu bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan sehingga payudara Mbak Yohan bisa bengkak. Nah kok bisa sih ASI-nya nggak keluar semua? Nah itu pertanyaan besar. Iya, kenapa itu ya? Nah yang pertama mungkin posisi bayi saat menyusui itu tidak nyaman Mbak, dan tidak pas pada mulut bayi menyedot payudara ibu itu tidak pas.
seperti itu. Baik Mbak, saya sudah ada nih, saya bawa contohnya. Maaf ya Mbak, soalnya ini nggak di ruangan, jadi saya nggak bawa peraga. Oh iya, nggak Jadi apa-apa. cuma contoh aja ya Mbak. Iya. Kalau kemana-mana saya memang bawa laptop gitu. Apalagi kalau memang udah janjian kan Mbak. Ya, jadi Tapi bisa kalau iya, paham juga sih ya Mbak. tapi kalau misalnya kayak alat peraga seperti itu Ya. yang kayak pangkem itu, saya nggak bawa Mbak, soalnya besar. Jadi adanya di ruangan saya. Maaf ya Mbak. Iya, nggak apa-apa ini, kalau dikasih gambaran insya Allah saya paham kok Mbak. Nah di sini juga ada penjelasannya kok Mbak. Nah Mbak bisa lihat ini Bentar ya. pembengkakan pada payudaranya. Iya. Nah kan Mbaknya agak ada di sini agak memerah nggak? Iya, memerah. Tapi nggak terlalu merah banget kan Mbak, Iya, karena nggak. diakibatkan pembengkakan itu aja kan? Iya, Nah, gara-gara itu. jadi ini tuh Mbak, karena ada penyumbatan Hmm. pada asinya, jadi asinya tuh nggak keluar seperti itu. Kemudian ini juga payudara membengkak karena tidak keluar nasi, tidak keluar disebabkan karena posisi bayi yang tidak nyaman dalam menghisap payudara ibu. Jadi, nah kan ini ada gambarnya ya Mbak. Iya. Nah, jadi yang ini posisi yang benar, yaitu aerolanya mulut si bayi itu aerola itu yang hitam-hitam itu loh Oh, Mbak. yang di sekitaran puting itu Yang ya? di sekitaran puting itu kan ada yang hitam-hitam itu. Ah. Nah, itu tuh mulut bayinya itu masuk ke situ semua. Oh, Nah, jadi harus full gitu mulut bayi tuh menutupi aerola tersebut. tapi nanti kalau lodan enggak Mbak? Soalnya itu sedap gitu, soalnya kan itu kayaknya besar banget masuk ke mulut bayi segede itu, kecil Oh. itu gitu. Enggak Mbak, kalau masalah keselak atau kesedak atau enggaknya si bayi tadi, insya Allah enggak. Malah dia lebih mudah gitu untuk menyerap, tadi kan dia malah lancar gitu kan. Ya. Jadi enggak, maksudnya itu enggak nitis-nitis gitu, terus kayak gitu. Jadi dia ngalirnya lancar. langsung minum banyak gitu ya? Bahkan sebenarnya posisi bayi menyusui yang saat posisi bayi menyusui nyaman, dia itu akan lebih terasa kenyang karena ASI yang dia keluarkan itu lebih banyak. Oh iya. Nah, ini kan Mbak lihat bayi yang tidak. Oh iya. Nah, ini kan ada tanda X-nya yang kan dia hanya sedikit. Nah, ini kelihatan aerolanya ya, Mbak. Iya, Nah, iya. jadi dia tuh hanya sedikit yang dia hisap dari si puting ibu. Jadi hanya di ujungnya itu. Seperti Jadi itu. kurang kenyang gitu ya? Nah, yang pertama kurang kenyang. Kemudian kan ASI jadi tidak keluar semua. Iya. Jadi itu kadang mau penyumbatan. Jadi tadi Mbak Yohan bilang udah dipompa gitu kan, cuman nggak keluar gitu. Nah, tenang Mbak, kalau jarang sekali terjadi yang namanya kanker payudara yang diakibatkan oleh pembekakan pada saat menyusui, pada maksudnya itu penyumbatan ASI. Itu jarang sekali Mbak ditemukan seperti itu. Oh, oke. Kalaupun ada ya 1 dari 1000-nya lah gitu Mbak, soalnya jarang banget. Nah, karena pembekakan pada saat ibu menyusui itu sudah kayak gimana ya Mbak, sudah biasa gitu dialami ibu. Tapi kalau Mbak Yohan kan karena baru pertama masih bingung ya Mbak. Bingung banget sih sebenarnya kenapa itu bisa terjadi. Terus apa yang bisa saya lakuin nih buat ngurangin pembekakan payudara saya? Baik Mbak, ini akan saya kasih tahu. Yang pertama itu Mbak Yohan bisa melakukan dengan cara air hangat dikompres dengan air hangat. Kompres air hangat. Iya, dikompres dengan air hangat Mbak. Jadi kan dia bisa melancarkan ini juga ya, ASI. Terus tuh dipijit-pijit juga di bagian payudara itu dari kanan, kiri, ke bawah, atas seperti itu. Nanti saya akan kasih videonya bagaimana cara pemijitan payudara agar ini. Tapi tidak usah kita seperti memijit tangan ya Mbak. Iya. Jadi pelan-pelan aja dan Jadi khusus area payudara aja kan ya? Iya Mbak. Jadi di khusus area payudaranya aja, nggak kayak kita mijitin badan gitu, enggak. Jadi ada pemijitannya sendiri seperti itu. Nah, kemudian Mbaknya bisa juga tadi dengan cara kalau misalnya bayinya tidak mau menyusu karena ASI ibunya karena payudara ibunya membengkak seperti itu, jadi bisa disedot tadi. Dipompa, bisa dipompa. Nah, kan itu ada di tempat ya Mbak. Nah, kemudian air ASI juga jangan terlalu lama Mbak di luar
suhu kayak freezer gitu. Ini mbaknya kalau selesai dipompa diletakin di mana asinya? Saya masukin langsung ke freezer, jadi biar awet lebih lama gitu kan. Oh iya benar. Jadi apa namanya, kalau jangan dibiarin di ini ya mbak, di luar, maksudnya itu kalau jangan dibiarin di luar Suhu ruangan freezer gitu ya? Jangan dibiarin di suhu ruangan terlalu lama terus dikasihkan ke bayinya, karena nggak baik. Lebih baik mbak freezer. Nah jadi kalau misalnya si dedek nggak mau menyusu langsung kepada ibunya, baru dikasih itu susunya. Ini mbak campur sama susu lain nggak selain asi? Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah memang Jadi iya walaupun mbak. cuman sebelah doang, tapi ya anak saya emang bener-bener saya kasih asi bener-bener gitu Iya. sebelum dia sampai selesai 6 bulan gitu. Iya, memang mbak dari mulai dia lahir sampai 6 bulan itu sangat penting asi. Nah kalau kalau bisa tuh jangan ada campuran lain gitu. Jadi mbaknya jangan khawatir masalah pembengkakan payudara tadi, karena itu tuh adanya sumbatan asi yang tidak keluar seperti itu. Nah bisa dengan mbaknya nggak perlu harus pergi ke rumah sakit kemana gitu, kalau masih bisa diatasin sendiri kayak tadi kan udah maksudnya nanti mbaknya bisa dikompres, kemudian bisa dipijit, kalau bisa sih suami mbaknya, soalnya kan dia kayak ada ikatan gitu ya mbak, jadi lebih lebih cepat Dan lebih reaksinya, cepat keluarnya gitu ya. iya benar. Nah kemudian gini mbak, kalau tadi kan saya juga ada membahas tentang nyamannya bayi atau tidak ya mbak menyusu. Nah kan ada tuh kalau bayi menyusu tuh kepalanya gini tapi badannya lurus gitu, jadi dia kayak gini kan. Nah kalau kita sendiri aja nyaman nggak kalau kita dengan posisi berdiri terus kepala kayak gini? Ya enggak sih, apa ya, jadi kayak tengeng gitu iya ya. sakit kan ya mbak. Iya. Nah itu tuh terkadang itu yang membuat si bayi tadi nggak nyaman. Jadi posisi yang nyaman bayi menyusu itu ketika kita menyusui dalam keadaan seperti ini, jadi perut kita sama perut si bayi tadi itu harus menyatu, jadi berdekatan gitu mbak, berdekatan. Jadi kan berarti bayinya tuh dimiringin gini ya, sama-sama badannya kan, kalau sama-sama miring lebih enak, jadi dia si bayi juga lebih nyaman menyusunya, terus tuh lebih kenyang. Nah jangan lupa juga ya mbak, ini kalau dia menyusu itu mulutnya harus di mana tadi mbak? Tadi harus masuk sampai ke hitam-hitam Iya, gitu kan? yang ke hitam-hitam itu, agar dia dari semua saluran terambil, dari semua saluran si asi tadi dia terambil oleh si mulut bayi. Seperti itu. Mungkin ada lagi mbak yang mau ditanyakan, mungkin mbaknya gelisah atau gimana gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang, sampai saat ini saya ngerti dan paham gitu kan, dan tambah ilmu baru juga tadi ya, cara nyusuin yang benar kayak gimana, terus juga cara ngatasinnya tadi kompres pakai air hangat, terus sama pijat payudara ya. Iya benar. Alhamdulillah udah sekarang lebih lega, dan saya nggak khawatir lagi kalau itu bakalan beresiko buat jadi kanker gitu. Iya mbak, nanti bisa saya kasih videonya, maksudnya biar mbaknya di rumah mudah kan ngelakuinnya tuh, biar bisa sambil lihat video, karena kalau mbaknya bingung kan, jadi nanti bisa. Jadi biar suami saya nyuruh ngeliat video itu biar yang nge-treatment suami saya gitu. Oh iya mbak, iya. Ini nanti juga kalau misalnya mbaknya mau ambil ini materi yang ini bisa saya kasih ke mbak. Oh iya, bisa Bu, bisa Mbak, nanti dikirim aja ke WA saya gitu. Iya. Oh iya, ini bayinya mana ya mbak? Kok nggak dibawa? Oh, jadi bayi saya tuh kan di rumah ada kakak ipar. Nah itu kebetulan dia yang lagi ngurusin gitu, bantu saya ngurusin anak gitu kan, karena saya sama suami kan jauh dari orang tua, saya jauh dari ibu saya, dan saya juga jauh dari mertua saya. Nah tapi kebetulan kakak ipar saya juga dinasnya di sini, jadinya ya sambil bantuin saya gitu. Alhamdulillah ada yang bantuin sih. Kalau mau duduknya senyamannya nggak apa-apa mbak, mau selonjor gimana? Oh, iya. Capek kan mbaknya? Iya. Oh jadi sama ini ya mbak, kakak ipar. Iya, sama kakak ipar.
tenang sih kalau Sebenarnya ditinggalin. Mbak, kalau boleh saran, lebih gampang kalau misalnya tentang laktasi ini dibawa si Dede. Jadi kita bisa peragakan langsung. Oh, iya. Jadi Mbaknya bisa, jadi saya bisa nyontoin langsung, Mbaknya juga bisa ngelakuin. Oke, soalnya saya tuh kenapa nggak bawa bayi saya, kan ini corona ya Mbak. Oh iya, Jadinya benar ya saya Allah. tuh apa ya, was-was gitu. Jadi kalau misalnya kalau Mbak bisa nggak sih kalau saya panggil ke rumah saya buat konsultasi gitu Mbak? Insya Allah bisa Mbak, Insya Allah kalau saya jadwal nggak padat, saya Insya Allah datang. Atau Seperti enggak itu. saya bisa lah ke tempatnya Mbak gitu sama suami saya sekalian gitu, naik mobil jadi biar lebih aman gitu, bareng-bareng sekeluarga gitu. Bisa Mbak, kalau mau ke rumah saya langsung juga bisa waktu saya kosong. Tapi kalau untuk ke kantor saya atau ke ruangan saya yang biasa saya tugas itu yang di kampus sebelah, Iya. itu seminggu ini tutup Mbak. Oh gitu. Bahkan mungkin bisa sampai sebulan, soalnya seminggu ini belum pasti gitu, nanti ada ini lagi, kemajuan lagi gimana. Jadi ya saya ini konsultasi ini aja. Oke. Nanti kalau misalnya Mbaknya, kan ini corona juga ya Mbak, saya juga menyediain pakai video call kok, nggak apa-apa. Oh iya. Iya ya udah, Jadi kita sama-sama di rumah. Jadi nanti kalau pakai video call, nanti saya mungkin bisa ke kantor saya langsung, ke ruangan saya kan. Di sana tuh ada peraganya gitu. Nanti saya akan kirim penjelasan yang saya jelaskan ke Mbaknya apa gitu, keluhan apa gitu. Bisa kok Mbak pakai video call. Jadi memudahkan Mbaknya juga, karena ini kan pandemi ya Mbak. Jadi ya kayak gini lah, kita ini harus pakai masker juga kan, harus nerapin protokol kesehatan. Iya benar. Jadi sejauh ini ada yang mau ini Mbak, ada yang mau ditanya atau ada yang mau dikeluhkan lagi? Alhamdulillah sudah paham sampai sekarang. Terima kasih loh Mbak Yona, saya jadi gak khawatir lagi, saya juga paham, tahu ilmu baru. Alhamdulillah, terima kasih Mbak, saya senang Mbaknya udah mempercayai saya sebagai konselor. Iya, saya juga dapat apa namanya, ini dari jasanya Mbak tuh dari teman saya, katanya ini aja di konselor Yuna aja. Masya Ini Allah, terima kasih, dan salam buat temannya Mbak. Iya, Gitu. iya. Emang siapa Mbak temannya Mbak? teman saya itu si Rizka. Oh iya, Mbak Rizka, iya, dia sering juga sih ini. Kadang saya juga ke sana, di asrama militeran itu juga ya Mbak? Iya, kebetulan tetanggaan gitu kan. Iya, kita aja nggak pernah jumpa ya Mbak. Iya, tapi kan sekarang di sini jumpa Mbak. Iya, ya Allah Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih deh atas ilmunya dikasih. Semoga doain ya Mbak, saya sama anak saya, sama suami saya sehat selalu. semoga. Saya juga doain Mbak sehat selalu ya Mbak. Iya, dapat jodoh ya Mbak. Iya pasti. Apa mau saya kenalin gitu? Gak usah Mbak. Ya udah. Kalau kayak gitu saya pamit Iya dulu Mbak, ya, terima kasih ya. Terima Ya kasih Allah. juga Mbak Yuna. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari saya pulang Bu. Ya, Kak. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Maka saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.